Ngomongin iPhone 13 memang tidak ada habisnya ya, dan kali ini kita akan bahas tentang iPhone 13, harga iBox makin murah, harga turun lagi. Ya, sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang iPhone 13 di mana harga iPhone 13 ini sudah turun beberapa hari yang lalu dan sekarang harga iPhone 13 mengalami penurunan lagi. Dan ini juga bisa jadi kabar baik buat kalian yang memang sebelumnya mengincar iPhone 13 ini. Apakah memang iPhone 13 ini masih worth it buat dibeli atau mendingan beli iPhone lain, Bang? Ya, di sini kita akan bahas lebih detail tentang iPhone 13. Di mana iPhone 13 ini salah satu line up iPhone keluaran tahun 2021 di mana iPhone ini masih seukuran dengan seri iPhone sebelumnya, yakni adalah iPhone 12, di mana iPhone 12, iPhone 13 menggunakan ukuran yang sama dan sudah menggunakan flat design ala iPhone 5 series, yang tentunya sudah mengotak untuk desainnya. Dan ini terbilang cukup kekinian karena iPhone seri terbaru pun juga masih menggunakan flat design. Cuman untuk flat design-nya tidak sekaku iPhone 12 ataupun iPhone 13. Nah, iPhone 13 ini secara build quality terbilang bagus ya. Dan untuk warnanya juga cukup lumayan banyak dan untuk posisi kameranya ini cukup ikonik dan sekarang juga masih dipakai pada seri iPhone keluaran tahun 2023 kemarin, yakni adalah iPhone 15 sebagai iPhone base model lanjutan dari iPhone 13 dan iPhone 14. Nah, iPhone 13 sendiri menggunakan ukuran yang sama yakni 6,1 inch, tetapi untuk iPhone 13, iPhone 14 itu masih ada notch atau poni. Sedangkan pada iPhone 15 sudah nggak ada yang namanya poni, diganti dengan tompel ya atau kayak Dynamic Island. Nah, untuk iPhone 13 ini, untuk dari kualitas layar terbilang bagus meskipun hanya menggunakan refresh rate 60Hz, belum 120Hz, baru pada seri Pro-nya itu sudah menggunakan refresh rate 120Hz. Nah, untuk iPhone 13 ini menggunakan layar berukuran 6,1 inch dengan tipe layar Super Retina HDR OLED Dolby Vision 1200 nits dan dengan resolusi Full HD+ dan juga untuk dari sisi layar ini cukup terbilang bagus karena memang dari ketajaman, warna, dan juga kecerahan ini sangat bisa diandelin untuk multimedia. Bisa nonton film, nonton Netflix, ataupun hanya sekedar untuk main game ataupun untuk keseharian ini lebih dari cukup. Dan untuk iPhone 13 ini sudah dibekali dengan chipset Apple A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer yang tentunya masih cukup ngebut untuk penggunaan sehari-hari di tahun 2024 ini ataupun tahun 2025 tahun depan. Dan untuk iPhone 13 ini sudah menggunakan RAM 4GB yang terbilang masih cukup lumayan gede dan masih bisa mengatasi untuk berbagai hal dan menunjang untuk multitasking pada iPhone 13 ini. Pilihan storage juga paling kecil adalah 128GB yang menunjang untuk penyimpanan dan berbagai hal yang kalian simpan pada iPhone 13 ini. Dari sisi baterai, iPhone 13 ini dibekali dengan baterai yang terbilang cukup lumayan gede ya, 3240 mAh yang menunjang untuk penggunaan seharian dan baterai life-nya juga cukup lumayan bagus dan juga terbilang irit. Dan untuk iPhone 13 ini menggunakan dual kamera pada bagian belakangnya yang disusun secara diagonal, masing-masing berukuran 12 megapiksel lensa wide dan juga lensa ultra wide. Untuk kamera depannya juga menggunakan ukuran yang serupa, yakni menggunakan ukuran 12 megapiksel. Dan untuk kamera belakang depan ini sudah ada optical image stabilizer untuk kamera utamanya. Dan untuk bagian depannya ada AIS atau electronical image stabilizer yang berguna untuk menstabilkan gambar ketika kalian ambil video menggunakan iPhone 13 ini. Dan posisinya iPhone 13 ini baik kamera depan ataupun kamera utama ini masing-masing bisa merekam sampai 4K 60fps. Jadi cukup bisa diandelin untuk pengambilan foto video untuk keseharian kalian. Terutama buat kalian yang memang konten kreator ataupun orang yang suka ambil foto video, iPhone 13 ini hasil foto videonya cukup bisa diandelin banget. Untuk kamera depannya, iPhone 13 ini include dengan True Depth kamera dan juga biometric sensor, penggunaan Face ID. Dan untuk Face ID pada iPhone 13 termasuk Face ID yang bisa di-unlock pada saat posisi kalian menggunakan masker. Jadi kalian nggak harus lepas masker untuk bisa meng-unlock iPhone 13 ini. Secara fitur juga nggak terlalu banyak. Fitur dual SIM, kemudian eSIM atau embedded SIM, IP68, Apple Pay, NFC, dan juga fitur fast charging 20 watt, fitur wireless charging, dan juga MagSafe wireless charging juga sudah disupport pada iPhone 13 ini. Dan iPhone 13 ini juga termasuk salah satu iPhone yang sudah mendukung untuk jaringan 5G. Cocok buat kalian yang memang cari iPhone untuk konektivitas yang lebih cepat dan lokasi kalian mendukung jaringan 5G. Tentu iPhone 13 ini bisa kalian gunakan menggunakan jaringan 5G tersebut untuk
memaksimalkan konektivitas internet pada iPhone ini. Nah, iPhone 13 ini tentunya harganya sekarang sudah turun seperti yang saya bilang tadi. Harga bulan kemarin itu masih di angka 11 juta untuk kapasitas paling bawah 128 GB, tetapi sekarang sudah turun di angka 10 juta rupiah, dan ini bisa kalian dapatkan di garansi resmi Indonesia baik yang di iBox ataupun yang di Digimap. Kan bisa cek sendiri dari situs resmi dari Digimap dan juga iBox, di mana untuk harga iPhone 13 ini kapasitas 128 dijual dengan harga 9.999.000 untuk semua varian warna kapasitas 128 GB. Sedangkan untuk harga iPhone 13 kapasitas 256 di angka 12,5 juta rupiah. Tentunya terpaut 2,5 jutaan antara kapasitas 128 atau yang 256 GB. Saya rasa 128 masih sangat memadai sekali untuk keperluan kalian. Kalau memang kalian butuh iPhone lebih besar lagi ya bisa ambil yang kapasitas 256. Nah, iPhone 13 ini sendiri juga tergolong iPhone yang masih panjang untuk sisa dapat update iOS terbaru. Mengingat iPhone 13 ini salah satu iPhone yang dirilis di tahun 2021 dan tahun 2024 ini masih memasuki tahun yang ketiga. Artinya iPhone 13 ini masih cukup panjang untuk sisa dapat update iOS terbaru. Jadi bagi kalian yang memang pengen cari iPhone yang harganya 10 juta untuk harga barunya, pastinya untuk harga secondnya di bawah 10 juta, itu bisa kalian dapatkan iPhone 13 ini. Yang tentunya secara update iOS masih sisa 3 kali update lagi, iOS versi 18, 19, dan iOS versi 20. Dan iPhone 13 untuk keluaran terbaru layaknya yang sekarang ini dijual di iBox ataupun di Gmap, itu kebanyakan sudah menggunakan supplier LCD atau supplier layar iPhone 13 yang tidak rentan dengan yang namanya green screen. Seperti halnya pada generasi awal-awal rilisnya iPhone 13 yang cukup rentan dan cukup banyak kasus terjadinya green screen pada iPhone 13. Jadi apakah sekarang waktu yang pas buat beli iPhone 13 ini bang? Tentunya bisa dibilang iya. Karena mengingat iPhone ini sudah turun harga beberapa kali sejak dirilisnya di tahun 2021. Kalau kalian memang mengincar iPhone 13 ini sampai harga maksimal di angka 6 atau 7 jutaan layaknya iPhone 11 kemarin, tentunya ya harus nunggu waktu lagi. Kalau sekarang juga masih sangat pas karena memang iPhone 13 ini sudah turun sekitar 4-5 juta rupiah sejak dirilisnya iPhone 13 ini. Karena awal-awal rilisnya iPhone 13 ini punya harga di angka 15-16 jutaan. Tapi sekarang bisa kalian dapatkan di harga 10 jutaan setelah 2,5 tahun rilisnya iPhone 13 ini. Jadi kalau boleh bilang iPhone 13 ini sangat worth it dan pas banget sekarang ini waktu yang pas buat kalian yang punya dana 10 juta rupiah bisa dapat iPhone 13 baru segel garansi resmi Indonesia kapasitas 128 yang tentunya bisa termasuk iPhone terworth it buat kalian ambil sekarang ini. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan seputar video ini. Ini semua murni pendapat saya pribadi dan sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.